salibnya, lupakan dulu semua duka, derita dan nestapa. Yesus ada bagi kita, Dia tak pernah tinggalkan, ditanggungnya semua sengsara. Bagi kita yang percaya, bersorak, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya. Marilah pandang ke depan, pandang pada salibnya, lupakan dulu semua duka, derita dan nestapa. Yesus ada bagi kita, Dia tak pernah tinggalkan, ditanggungnya semua sengsara. Bagi kita yang percaya, bersoraklah, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya. Bersoraklah, bernyanyilah, jangan kita putus asa. Kuasanya naungi kita, percayalah padanya, percayalah padanya, Yesus Tuhanku, Kau batu karangku, tempat perlindungan yang teguh, membuatku mampu berdiri di tengah badai. Tiada satu yang dapat menerobosmu. Ku aman di dalam perlindungan Tuhan, batu karang yang teguh, sumber keselamatanku, tempatku bernaung.
Yesus Tuhanku, Kau batu karangku, tempat perlindungan yang teguh, membuatku mampu berdiri di tengah badai. Tiada satu yang dapat menerobosmu. Ku aman di dalam perlindungan Tuhan, batu karang yang teguh, sumber keselamatanku, tempatku bernaung untuk selamanya, penolong dan penyembuh semua sakitku. Oh Yesusku, ku berharap kepadamu, selamatkan aku dan pulihkanku. Selamatkan aku dan pulihkanku. Selamatkan aku dan pulihkanku. Amin. Shalom, selamat berjumpa kembali dengan kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dan terima firman Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami umat-Mu siap menerima firman-Mu, siap belajar firman-Mu. Karena itu urapilah kami semua dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini, agar firman tidak kembali dengan sia-sia, yang boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah yang baik dan berlipat ganda, yaitu sampai 30 kali, 60 kali, bahkan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua urapan roh hikmat dan wahyu, agar kami boleh mengerti dengan baik firman-Mu ini dengan baik dan benar, yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan pada kami sebenarnya. Terima kasih Tuhan, kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa, yaitu namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah, sekali lagi shalom dan kasih Tuhan. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk dalam firman Tuhan. Tema dari firman Tuhan pada hari ini adalah janganlah dikuasai oleh ketakutan. Lagi ya, dalam hidup ini janganlah dikuasai oleh ketakutan. Artinya kita jangan terlalu takut terus tidak ada hentinya. Itu menunjukkan bahwa kita sebetulnya kurang mempunyai iman. Karena Tuhan sering mengatakan, hai kamu orang yang kurang percaya. Nah, kurang percaya berarti iman kita rontok sehingga hampir-hampir tidak ada. Nah, saya mulai dengan sebuah anekdot ini ya. Pada masa lalu, masa yang lama sudah berlalu, waktu itu kan ada penyakit yang mematikan di dunia ini ya. Waktu itu katanya ada seorang malaikat ya, malaikat penjabut nyawa atau malaikat mau maut ini ya, yang bernama atau dinamakan sebagai kolera. Nah ini ya, baru kembali dari kerjanya mencabut nyawa orang di sekeliling dunia ini, di berbagai wilayah atau negara. Ia dengan bangga menceritakan kepada malaikat lainnya, katanya pada rekan-rekannya ya, tadi saya berhasil menjamah 50.000 orang maut itu, dan nyatanya hasilnya 100.000 orang mati semua, dikatanya ya. Malaikat kedua tertawa dan bertanya, loh kenapa yang kamu jamah 50.000 orang, kok 100.000 orang yang mati, kenapa yang 50.000 lagi kau bisa mati itu? Dengan terbahak-bahak malaikat kolera ini menjawab, ya yang tentu aja lah, ya jamah 50.000 orang mati, tapi yang 50.000 orang tidak saya jamah, tapi mati ketakutan, katanya ini ya, mati karena ketakutan mendengar negeri mereka dilanda oleh wabah kolera
pada zaman ini, maka kena serangan jantung, kena stroke dan lain sebagainya, dan matilah akhirnya mereka semua. Jadi yang mati 2 kali lipat dari Kiai Jamaah. Hahaha katanya. Ini adalah anekdot ya. Takut itu katanya ada sesuatu yang wajar, tapi janganlah jatuh dalam ketakutan atau dikuasai oleh ketakutan. Jangan sampai terjadi. Kalau itu menguasai kita, maka hidup kita tidak akan lagi aman dan tentram. Kalau orang dikuasai ketakutan, seringkali akal sehatnya sepertinya sudah hilang, imannya sepertinya sudah nggak ada, nggak nampak lagi, dan Tuhan pun dijauhi oleh dia. Tidak mau lagi berdoa, tidak mau beribadah, atau berdoa juga, tapi isinya adalah keluhan melulu, teriakan melulu, dan memaksa Tuhan untuk melakukan sesuai dengan dia inginkan. Hati-hati dengan ini. Jadi iman pun kata lain mulai rontok, seperti akhirnya jadi orang seperti orang tak beriman. Contohnya, ancaman dari Goliat membuat Saul menjadi ketakutan dan tawar hati untuk berperang. Sebelumnya ada seorang raja yang perkasa, tapi begitu melihat Goliat yang begitu hebat seperti raksasa besarnya, maka dia jatuh ketakutan dan jadi orang yang seperti orang yang pengecut sepertinya ya. Kita lihat Alexander the Great bagaimana membuat pasukan Persia yang jauh lebih banyak daripada pasukannya kehilangan semangat tempur sehingga kalah. Dengan dia mengejar Raja Persia, sehingga Raja Persia menyingkir, panji-panji dibawa, lalu diteriakkan oleh pasukannya bahwa Raja Persia sudah mati katanya, padahal belum. Maka dengan raja yang sudah mati, maka pasukan Persia yang banyak sekali itu kehilangan semangat tempurnya dan mereka ketakutan. Akhirnya bisa dikalahkan oleh pasukan Alexander the Great yang jumlahnya jauh lebih sedikit ya, dan tidak banyak lagi contohnya. Ingat, ketakutan membuat kita tidak berdaya akhirnya. Lalu bagaimana dong mengatasinya kalau gitu, supaya jangan takut saja? Pertama, ingat janji Tuhan. Tuhan banyak mengucapkan janjinya, memberikan janjinya pada kita. Yang pertama, lewat firman Tuhan. Kalau kita baca Alkitab, kita lihat Mazmur 23 ayat 4. Nah, ini yang Tuhan janji kepada kita. Mazmur 23 ayat yang keempat. Firman Tuhan mengatakan, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Normalnya kan ya, orang takut bahaya lah kalau lewat lembah kekelaman, yang bisa banyak kecelakaan terjadi, banyak bahaya yang terjadi. Itu normal, wajar kata orang. Tapi aku tidak takut bahaya, kata kitab Mazmur ya. Sebab apa? Sebab engkau besertaku, imannya tetap teguh karenanya. Gadamu dan tongkatmu itulah menghibur aku. Bahkan bukannya takut, tapi malah merasa terhibur. Ini kalau iman kita bisa terpelihara. Jadi awas, jangan pernah mengatakan saya tetap beriman tapi saya takut. Nah ini, tidak ada orang beriman tapi takut-takut terus, tidak ada. Kalau saya takut berarti imannya rontok ya. Kita harus tahu. Berikutnya kita bisa baca di Mazmur 91 ya. Jelas dikatakan tuh banyak perlindungan Tuhan pada kita yang orang-orang percaya. Mari kita lihat di kitab Mazmur pasal 91. Yang seringkali dibaca orang sebagai doa perlindungan buat dirinya ya. Dalam lindungan Allah, judul perikopnya adalah dalam perlindungan Allah. Jadi tidak perlu takut ya. Orang yang duduk dalam lindungan Allah yang maha tinggi, yang bermalam dalam naungan yang maha kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kupu pertahananku adalah Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat perangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap dahsyat malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu perang. Walaupun 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 orang di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Dan Tuhan ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. So, malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka menadang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kata Tuhan, maka aku akan meluputkannya.
Jadi kalau hati kita melekat pada Tuhan, Tuhan akan meluputkan kita. Jadi tidak perlu takut. Saya percaya saya melekat pada Tuhan, tapi saya takut terus. Nah itu adalah tidak mungkin kata-kata demikian. Kalau kita takut terus, menunjukkan bahwa kita kehilangan kepercayaan kita. Iman kita harus mulai rontok. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Nah ini jaminan Tuhan diberikan pada kita. Jadi kalau kita ngerti baca Alkitab, maka kita tidak perlu lagi terlalu takut. Cukup banyak orang yang merasa ketakutan terus. Cukup banyak orang hidupnya mengeluh terus. Cukup banyak orang sudah putus asa terus. Walaupun dia mengatakan dia percaya. Tidak mungkin orang percaya bisa putus asa itu. Orang putus asa ya orang yang percayanya nggak ada gitu. Itu aja, gampangnya gitu aja. Lihatnya di Alkitab, tidak mungkin loh. Saya beriman kepada Tuhan tapi saya putus asa. Loh, beriman kok putus asa? Sampai dengan saya tidur terus tapi saya ngantuk terus. Bisa begitu. Tidak bisa terjadi itu. Jadi bila kita tanggalkan pikiran-pikiran kita yang keliru itu, dan kita mau mengandalkan iman kita kepada Tuhan. Tuhan kita andalkan itu adalah Tuhan yang maha besar, maha kuasa, yang maha bisa melindungi kita. Ya, jadi jangan kita larut dalam ketakutan. Itu yang pertama. Ingat janji Tuhan dari apa yang dituliskan firman Tuhan. Yang kedua, kita ingat janji Tuhan tadi, misalnya lagu-lagu atau nyanyian rohani yang kita nyanyikan, ya. Misalnya ada lagu sekalipun aku dalam lembah kelam. Nah ini, ku tak takut sebab kau menyertaiku. Nah itu, makanya ada lagu juga saya tulis, engkaulah Yesuslah batu karangku. Kenapa? Itulah batu karang perlindungan kita, yang menahan kita, melindungi kita dari ombak badai sebesar apapun yang tidak akan bisa menerobosnya. Makanya kita tidak takut lagi. Nah ini, nanti bisa kita dengarkan bersama lagu Yesus batu karangku. Yang ketiga, kita ingat janji Tuhan, kita ingat kuasa Tuhan dari kesaksian-kesaksian yang pernah kita dengar. Kalau kita dengar kesaksian, ada orang yang mati pun dibangkitkan, kanker pun sudah 10 cm bisa hilang, mandul pun bisa punya anak, ya, gak punya tangan, gak punya kaki bisa tumbuh normal. Perempuan 20 tahun terus pendarahan langsung berhenti. Nah, itu kesaksian itu bukan cuma kita dengar dan kita lupakan, tapi jadikan pelajaran dalam hidup kita agar kita menyadari memang Tuhan berkuasa. Tuhan bisa melakukan apa saja dan tidak ada barang mustahil baginya. Seperti diucapkan oleh Maria, bagi Tuhan tidak ada mustahil. Nah, ini kita perlu percaya, ya. Kita baca kitab Lukas. Kita baca Injil Lukas pasal 1 ayat 37, kata malaikat itu, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka kata Maria ayat 38, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Nah ini kalau orang beriman begini gitu, ya. Jadi ingatlah akan apa yang kuasa Tuhan kalau kita dengar khotbah dan sebagainya. Yang kelima, ingat selalu janji Tuhan seperti dikatakan oleh Tuhan Yesus pribadi, beliau sendiri, seperti dikatakan pada orang lumpuh di kolam Bethesda, pada perempuan 12 tahun pendarahan, hari bukanlah besar imanmu, jadilah seperti yang kau imani. Nah ini ingat terus janji Tuhan itu, ya. Kita perlu beriman di sini. Yang keenam, kita harus bangkit dari keterpurukan, bangkit dari keputusasaan, bangkit dari ketakutan itu, tanggalkan itu semua, ya. Pusatkan ingatan perhatian kita pada poin-poin 1-5 tadi, sehingga iman kita pun bisa bangkit kembali. Dan karena iman kita bangkit, maka Tuhan akan melakukan seperti yang Dia inginkan. Nah, itu yang terbaik buat kita. Yang terakhir, setelah kita bangkit iman kita, lalu kita katakan berjalan, artinya bertindak, ya. Jalani hidupmu ini bersama Tuhan, melakukan apa kehendak Tuhan dan ketetapan Tuhan, jalan-jalannya Tuhan, dan itu pasti akan mendatangkan kebaikan buat kita. Jadi janganlah kita cuma berdiam diri. Saya percaya, saya nggak takut, tapi saya berdiam diri terus. Saya tunggu sampai kapan, ya ini loh. Jangan begitu. Bangkit dan berjalan. Saya kata Tuhan pada orang yang lumpuh itu, bangkitlah dan berjalanlah. Kalau dia nggak mau bangkit dan mau berjalan, ya dia lumpuh terus, ya. Jadi kita baca juga, ya, Tuhan mengatakan di Yosua 1 ayat 7, biarlah itu semua dari pegangan kita, bagaimana Yosua bisa dipakai Tuhan, karena Tuhan melihat pada Yosua ada iman yang teguh, ya. Kita lihat, ya, Yosua ayat 1 pasal 1 ayat 37 dikatakan Tuhan, hanya kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, lalu bertindak dengan hati-hati,
sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa, dan janganlah menyimpang ke kanan atau kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Nah, ini akibatnya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Jadi tidak perlu ada ketakutan. Apa yang dikuasai ketakutan tidak perlu. Nah, ini ya, kita harus tahu, jangan sampai kita putus asa terus dikuasai oleh ketakutan. Nah, itu akan mempermalukan Tuhan juga. Katanya orang percaya, loh kok nggak percaya sama Tuhannya? Gimana kita yang belum percaya suruh percaya pada Tuhannya? Wong dia aja nggak percaya gitu ya. Saya percaya penuh, tapi buktinya kok ketakutan terus. Nah, ini harus kita pahami dengan baik. Maka kalau saya simpulkan, kita ingat kembali ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita ingat janji Tuhan lewat firman-Nya. Yang kedua, kita ingat janji Tuhan lewat lagu-lagu, kata-kata dari nyanyian rohani itu ya. Ingat janji Tuhan, ingat kuasa Tuhan dari kesaksian-kesaksian yang pernah kita dengar. Ingat janji Tuhan, kuasa Tuhan ya, yang kita dengar dari khotbah-khotbah yang disampaikan kepada kita. Ingat janji Tuhan yang langsung dikatakan oleh Tuhan, itu keluar dari mulut Tuhan Yesus, tertulis di Alkitab ya. Lalu terakhir, kita bangkit, jangan cuma diam diri saja, tapi berjalan ya. Dan terakhir sekali ketujuh adalah berjalanlah ya, bertindaklah sesuai dengan imanmu, sesuai dengan kehendak Tuhan, ketetapan Tuhan. Nah, akhirnya kita bisa bangkit dari ketakutan dan kita bisa hidup dengan tidak mencerminkan ketakutan lagi. Dan itu baru kita dikatakan hidup kita bisa memuliakan Allah. Kalau kita hidup dengan putus asa terus, hidup dengan mengeluh terus, hidup dengan ketakutan terus, kita belum pernah bisa memuliakan Allah dengan hidup kita. Padahal kita bertekad, bercita-cita untuk bisa memuliakan Allah dengan kehidupan kita. Jadi itu adalah salah satu resepnya. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita akhiri ibadah ini dengan terima berkat dari Tuhan. Angkat dua tanganmu, kembalilah ke aktivitas masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga, dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan dan urapan yang penuh Roh Kudus, buat kita bisa bangkit dari ketakutan kita, menghentikan keluhan-keluhan kita terus, menghentikan, mencabut keputusasaan kita, dan kembali percaya kepada Tuhan. Dan kira itulah nyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dalam terima berkat Tuhan ini sama-sama katakan amin. Terus berkati, sampai jumpa. Haleluya. Tuhan, betapa dahsyatnya bencana yang melanda. Begitu banyak yang menjadi korban dan begitu cepat menyebarnya. Hentikanlah gelombang wabah ini, ampunilah segala dosa kami, ya Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu, selamatkanlah kami umat-Mu. Redakanlah gelombang murka-Mu, agar kami dapat beribadah lagi, menaikkan pujian dan penyembahan, serta mendapat firman Tuhan. Hentikanlah gelombang wabah
selamatkanlah kami umat-Mu. Ya Tuhan, lapar dahsyatnya bencana yang melanda, begitu banyak yang menjadi korban dan begitu cepat menyebarnya. Hentikanlah gelombang wabah ini, ampunilah segala dosa kami. Ya Yesus, kami mohon belas kasihan-Mu, selamatkanlah bangsa kami, selamatkanlah